Beruntung kau datang. Ada upacara lapor pajak SPT tahunan. Bagaimana cara lapor? Mau buat SPT orang pribadi kok nggak ada fungsi buat online? Udah dibilang kamu cuma nggak ngerti cara lapornya. Eits, ternyata masih banyak ya kawan pajak yang belum paham cara lapor gini. Oke, sabar. Yuk kita lapor bareng. Nah, untuk kali ini kita bakal bantu kawan pajak dengan kriteria karyawan dan memiliki penghasilan di atas 60 juta per tahun. Yang pertama adalah bukti potong dari tempat memberi kerja dan gadget yang sudah terkoneksi dengan baik. Nah, kali ini saya menggunakan smartphone. Kawan pajak kemudian mengunjungi laman pajak.go.id dan mengisi kolom nomor NPWP, password, kode keamanan, dan klik login. Setelah login, klik menu lapor, pilih e-filing, dan klik buat SPT. Kemudian, akan muncul beberapa pertanyaan yang perlu dijawab oleh kawan pajak, dan jika sudah sesuai, klik buat SPT 1770S dengan formulir. Yang pertama, kawan pajak akan mengisi tahun pajak dan status SPT. Apabila kawan pajak baru pertama kali mengisi SPT untuk tahun tersebut, pilih isian normal dan kemudian klik langkah selanjutnya. Tahapan kedua, pada bagian A, isi data penghasilan final. Klik tambah dan isi sesuai dengan jenis penghasilan, DPP, dan PPh terutang yang kita miliki. Klik simpan dan lanjut ke daftar harta. Pada bagian B, kita akan mengisi harta akhir tahun. Kita dapat mengklik harta pada SPT tahun lalu untuk memunculkan daftar harta pada pelaporan SPT sebelumnya. Klik tambah untuk penginputan harta baru, simpan, dan sesuaikan apabila ada penghapusan dan perubahan pada harta-harta sebelumnya. Kemudian lanjut. Lakukan hal yang sama pada bagian C, kewajiban atau utang pada akhir tahun. Kita dapat mengklik utang pada SPT tahun lalu untuk menampilkan data pada pelaporan tahun sebelumnya. Klik tambah apabila ada penambahan utang baru, simpan, dan lanjut ke daftar tanggungan. Pada daftar tanggungan, lakukan hal yang sama. Klik tanggungan pada SPT tahun lalu, akan muncul data pada pelaporan tahun sebelumnya. Klik tambah apabila ada penambahan data keluarga. Simpan dan klik selanjutnya. Tahapan ketiga, bagian A, isikan penghasilan itu dalam negeri lainnya yang tidak termasuk penghasilan final, seperti bunga, royalti, sewa hadiah, keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, dan penghasilan lainnya. Pada bagian B, isi penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti bantuan atau sumbangan hibah, warisan, bagian laba, klaim asuransi kesehatan, beasiswa, dan penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak. Nah, ini nih yang paling penting. Pada bagian C, isi daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain. Klik tambah, dan kita akan mengisi data bukti potong baru, isi mulai jenis pajak sampai dengan jumlah PPh yang dipungut, yang seluruhnya didasarkan dari bukti potong yang sudah kita terima dari pemberi kerja. Setelah diisi, kita dapat mengklik simpan, dan apabila dengan tampilan seperti ini sudah tersimpan, kita dapat beralih ke step selanjutnya. Tahapan keempat, isi dengan status perkawinan, status kewajiban perpajakan, dan NPWP suami atau istri jika diperlukan. Selanjutnya, kita lanjut ke bagian A ya. Bagian A, isi dengan penghasilan neto. Untuk kolom nomor 1, isi sesuai dengan bukti potong yang sudah kita terima ya. Pada bagian B, isi dengan status perkawinan dan jumlah tanggungan sesuai dengan bukti potong yang kita terima. Dan secara otomatis akan muncul penghasilan kena pajak. Untuk bagian C, hanya perlu diperhatikan jika kawan pajak memiliki penghasilan dari luar negeri ya. Kemudian kita bisa lanjut ke bagian D. Untuk bagian D poin 14, hanya perlu diisi jika kawan pajak pernah membayar angsuran PPh pasal 25 ya. Nah, pada bagian E, kawan pajak dapat melihat status SPT-nya, dan apabila nihil, kawan pajak dapat lanjut ke step berikutnya. Nah, jika status SPT kawan pajak kurang bayar, maka akan melanjutkan dengan langkah berikut, dan lebih bayar seperti langkah berikut. Pada bagian F, hanya dikhususkan bagi kawan pajak yang secara rutin memiliki status SPT kurang bayar. Kemudian lanjut ke pernyataan. Nah, apabila seluruh data sudah diberikan dengan benar, lengkap, dan jelas, centang kolom setuju, dan kita dapat beralih ke step selanjutnya. Pada tahapan kelima, kawan pajak akan memastikan sebelum SPT-nya dikirim, mulai dari jenis formulir sampai dengan jumlah. Jika sudah, klik ambil kode verifikasi dan pilih pengiriman menggunakan email. Kode akan masuk ke email dan masukkan kode pada kolom berikut.
kemudian klik kirim SPT. Nah, apabila sudah berhasil terkirim, maka kawan pajak akan mendapatkan bukti penerimaan elektronik yang dikirimkan melalui email seperti ini. Jika sudah mendapatkan bukti tersebut, kawan pajak sudah menyelesaikan pelaporannya. Nah, gimana? Mudah kan? Lebih awal, lebih nyaman.